bekerjasama dengan tim pembina Posyandu Kota Bontang dengan mengundang semua anggota tim pembina, camat, lurah, puskesmas maupun yang terkait lainnya, mengingat kegiatan advokasi dan rapor ini sangat penting bagi kita semua untuk terselenggara. Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah hari ini juga, insya Allah kita akan mendapatkan advokasi. Advokasi itu artinya pendampingan, kemudian buat perubahan cara yang lebih baik, ya, pertama tentang bagaimana pelaksanaan IRP, yaitu integrasi layanan primer Posyandu Kota Bontang, yang alhamdulillah dihadiri yang terhormat oleh Adinda Raden Konrad. Selamat datang di Kota Bontang, Kota Bontang, Kota Taman, tertib, agamis, mandiri, aman dan nyaman. Alhamdulillah. Nanti banyak kita dapatkan ilmu pengetahuan yang update tentang bagaimana fungsi puskesmas, fungsi posyandu, bagaimana itu kader harus berbuat ke arah yang lebih baik, insya Allah. Kemudian juga Pak Kepala Dinas, Ibu Ketua PKK, yang mewakili Ketua DPRD, kemudian staf ahli di tengah-tengah kita hadir Pak Baharudin, alhamdulillah beliau dulu mantan juga Kepala Dinas Kesehatan Dr. Baharudin. Tepuk tangan buat Dr. Baharudin. Alhamdulillah. Sebentar lagi katanya pensiun ya. Tapi mudah-mudahan diperpanjang sampai umur 70. Insya Allah. Kemudian juga camat lurah semuanya hadir ya, alhamdulillah. Jadi tadi sudah dijelaskan, saya nggak mau ulangi lagi. Sekarang tugas kader Posyandu wajar kalau sudah tingkatkan, insya Allah insentifnya di perubahan nanti menjadi 1 juta rupiah. Karena apa? Nah, karena dituntut peran yang lebih luas. Kalau kata Menteri Dalam Negeri bahwa kader-kader ini adalah motor sosial yang luar biasa dengan terintegrasinya 6 SPM. Kita tahunya SPM itu standar pelayanan minimal, itu tugasnya masing-masing OPD. Ternyata kader Posyandu hadir di sana. Yang pertama, kalau kita bicara Trantip-Mas, ada kartu ya, pendidikan. Kalau pendidikan kader ini juga harus masuk ke dalamnya, yaitu Posyandu PAUD. Ya, bagaimana PAUD-PAUD yang ada di Kota Bontang, ya anak-anaknya diingatkan, kendaraannya diingatkan untuk ke apalagi ke Posyandu mendapatkan dan lain sebagainya. Ya, bahkan sampai ke orang tuanya. Karena itu tadi bahwa kader itu adalah mesin yang luar biasa. Kalau kata Menteri Dalam Negeri, polisi punya Kamtibmas, Babin Kamtibmas ya, itu hanya masalah di sekitar keamanan masyarakat. Tetapi kalau nanti peran kader Posyandu itu luas dengan integrasi ini layanan. Yang pertama misalkan Kamtibmas ya, Kamtibmas apa nih? Poskamling mungkin gitu ya. Nanti lebih galak oleh Bapak narasumber. Insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran. Bisa dengan tengok tetangga program dari Wali Kota Bontang, tengok tetangga dan sebagainya. Di tengok tetangga Bapak Ibu sekalian bisa hadir di 6 fungsi tadi. Ya, misalkan PUPR bagaimana mendata, membantu pendataan untuk rumah tidak layak huni. Ya. Rumah tidak layak huni di Kota Bontang ini masih ada sekitar 150. Mungkin ada yang belum terdata. Kriterianya sudah tahu bahwa rumah tidak layak huni itu seperti apa. Kita ada pedomannya. Bapak Ibu sekalian, kader inilah nanti yang membantu masuk ke dalamnya sebagai motor penggerak sosial. Oh ternyata masih ada rumah tidak layak. Contoh aja ya, masih ada rumah tidak layak huni. Misalkan di ujung gunung saya di Kampung Mas Darling. Contoh. Jadi perannya atau misalkan kalau di kesehatan PAUD tadi ya ada anak-anak yang stunting, itu bisa terpotret. Alhamdulillah kalau saya laporkan juga bahwa stunting di Kota Bontang kita baru saja melaksanakan penimbangan serentak balita, dan kalau kita hitung secara statistik maka saat ini di Kota Bontang itu dari 10.000 lebih anak-anak yang ditimbang
ternyata ada 1.200, jadi sekitar 12% angka stunting di Kota Bontang. Jadi ini kita jauh ya lebih baik daripada nasional. Targetnya di tahun ini kalau saya tidak salah 17%, 18 ya, 18 sampai 17%. Mudah-mudahan angka ini menjadi angka yang paling kita advokasi terus lah. Bagaimana cara menimbang yang baik, mengukur lengan, tinggi badan supaya hasilnya juga akurat. Tak kalah pentingnya kader Posyandu, kita punya 124 Posyandu Kota Bontang, 6 puskesmas dan 6 puskesmas dan 15 pustu. Baru 2 kita bangun. Nah, di sini tentunya ingin dimaksimalkan semua Posyandu harus Posyandu yang perannya itu maksimal. Kader-kader juga, insya Allah Pak Kusrat, kalau di Kota Bontang ini kadernya semangat semua, insya Allah ya. Insya Allah semangatnya luar biasa. Tinggal nanti kepala dinas dan dinas terkait bagaimana mengadvokasi ya kader-kader yang ada di Kota Bontang supaya apa yang dilakukan itu tentunya fungsinya. Lainnya adalah UKM, usaha kesehatan masyarakat, dan usaha kesehatan perorangan, UKM, UKP, promotif, preventif, itu peran daripada Posyandu. Kader-kader di dalamnya peran aktif. Masih banyak lainnya. Ya, oleh karena itu sekali lagi advokasi ini tentunya bagaimana Bapak Ibu sekalian para kader, camat, lurah, semua yang akhirnya tahu ya bahwa ini loh apa yang harus kita lakukan dalam rangka salah satunya ini sepertinya Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bicara emas-emas, jangan-jangan bahkan emas malah cemas. Ya, bukan generasi emas dan generasi cemas. Lalu kita tidak bisa maksimal bagaimana mengawalinya dari kota-kota termasuk Kota Bontang. Jadi Pak, insya Allah Kota Bontang ini indeks pembangunan manusianya juga kita termasuk yang tertinggi 82,30%. Nasional itu kalau saya 78, kita 82. Alhamdulillah angka harapan hidup juga kita di posisi 75 tahun. Ya, kemudian juga ya memang angka TB ini peran Posyandu, kader-kader ya, KMO-nya. Ini sekarang bagaimana kita memerangi TBC. Peran kader ini penting banget. Ya seperti misalkan kalau kita preventif penyuluhan, pencegahan, kemudian edukasi bagaimana misalkan contoh kalau anak baru lahir nggak usah ada sayang cium-cium. Dicium-cium sedikit itu malah nggak sayang. Kalau saya jauh kalau kasih anak-anak dari tahan tubuhnya masih belum stabil. Ya kalau kita sayang seperti itu sama anak-anak kita hadir. Posyandu menyampaikan, kader menyampaikan. Itu bagus sekalian. Yang hadir nanti kalau ada tetangga kita yang melahirkan, tolong ya anak-anaknya jangan dicipika-cipiki, kasihan takut ketularan. Lebih-lebih kalau yang TBC penularannya itu droplet infection dari ludah saja. Makanya saya tuh nggak mau deket-deketan pakai ini. Ini juga salah penyakit. Ada orang yang begini tuh saya setos sekarang, jangan ya, jangan pakai nempel-nempel begini nyebarin penyakit aja. Ya, jangan pakai ke sini. Apa? Ini coba kalau ludah mumpul di sini, tahu nempel di sini, biru, kena. Jadi kalau di kampung-kampung penyanyi ditempel-tempel sampai mau dibakar. Ludahnya nempel-nempel. Itu edukasi penting banget. Ya seperti itu. Hal-hal yang kecil tapi itu hasilnya itu maksimal. Contoh satu itu misalkan ibu-ibu yang TBC tolong obatnya rutin diminum 6 bulan. Jangan sampai relapse. Kalau kita lupa, nah di awal kan kasihan. Kalau lupa lagi tablet suntik kan, kasihan kan. Ya ini bagaimana kita bisa derajat kesehatan manusia di Kota Bontang itu bisa dimiliki oleh kita semua. Angka kematian ibu turun, angka kematian anak turun, angka kesakitan bangsa sebagainya. Mungkin itu dari kita nanti lebih banyaknya narasumber. Insya Allah ingat ya 6 SPF tadi, pendidikan, kesehatan, plantik mas PUPR ya. Seperti itu yang harus Bapak Ibu sekalian, camat, lurah, dinas, kader, guru-guru semua harus paham. DPR juga harus paham. Ya semua harus paham. Kalau nggak paham, ya nggak akan kita ada endingnya yang masih ya.